Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami walaupun waktunya sangat terbatas, tapi kita akan coba maksimalkan untuk membahas ini secara total ya, karena mungkin Smart Research juga perlu tahu tentang bagaimanakah efektivitas dari pengukuran kinerja. Nah, ini yang digadang-gadang juga menjadi sebuah pertimbangan dari perusahaan untuk ya paling tidak membuat Anda itu menjadi lebih baik, ada hal yang perlu dilakukan, melihat efektivitasnya seperti apa. Silakan langsung Pak Eloy. Thank you Mas Daryl. Di dalam mengukur kinerja itu yang paling terkenal ada dua jenis pengukuran, smart listeners. Yang pertama dikenal dengan istilah tactical performance. Yang kedua dikenal dengan adaptive performance. Nah, tactical itu berarti mengukur kinerja. Tactical itu kan taktis ya, taktik siasat. Jadi kinerja taktis itu berbicara mengenai seberapa efektifkah sebuah perusahaan, yang mana perusahaan diisi oleh orang-orang, dalam berpegang teguh pada strategi yang sudah ada dan kemudian tentu saja meraihnya. Jadi kalau strateginya adalah meningkatkan kinerja, meningkatkan indeks pelayanan pada konsumen, misalnya gitu ya. Dan itu diukur berdasarkan survei-survei. Maka tactical itu nanti akan muncul menjadi key performance indicators dan muncul dalam bentuk angka-angka. Itu taktis. Kalau seorang salesperson ini gampang banget. Pencapaian targetnya dalam bentuk angka. Dan itu bisa diukur dari berapa customer yang dihubungin dalam sehari. Ya toh? Berapa orang customer yang dia temuin untuk memberikan presentasi dalam 1 minggu. Semuanya ada angka-angkanya. Which is so important. Penting banget. Tetapi itu hanya salah satu dari jenis pengukuran kinerja. Ada lagi yang kedua, yang tadi adaptive performance. Nah, justru adaptive performance itu berbicara tentang seberapa jauh, seberapa efektif organisasi yang mana diisi oleh orang-orang dalam beradaptasi terhadap situasi tertentu yang tidak ada di dalam SOP, yang tidak ada di dalam job description. Saya kasih contoh, kalau kita mau pergi berlayar, ya toh? Di tengah samudera luas, dan kita belajar tentang bagaimana membuat kapalnya, ya toh? Bagaimana nanti kita menjalankan kapal itu, dan semua ada SOP-nya. Tetapi kemudian ketika kita masuk ke dalam laut gitu ya, kita berlayar, ternyata ada ombak dan badai yang besar sekali, dan tidak terdapat dalam SOP kita bagaimana cara untuk bermanuver di tengah-tengah badai itu. Disitulah adaptif itu dibutuhkan. Nah, saya membaca dari orang bernama Neil Doshi dan Lindsay McGregor. Ini suami istri yang menulis buku yang sangat terkenal. Judulnya adalah Prime to Perform. Tentang hasil penelitian terhadap 20.000 pegawai di seluruh Amerika. Dan kemudian ratusan studi akademis tentang psikologi kinerja manusia. Dan mereka menemukan ternyata umumnya organisasi cenderung berfokus pada satu jenis ukuran kinerja saja. Yang mana itu? Tactical performance. Kenapa? Karena itu paling mudah untuk diukur. Tetapi justru di tengah-tengah kondisi ekonomi yang menantang, disrupsi, perubahan yang begitu cepat, harusnya budaya perusahaan yang dibangun itu kan tentang inovasi, agility, kreativitas. Dan betul kalau kita melihat sekarang banyak perusahaan yang punya core values itu. Dan ternyata tidak pernah terbangun dengan baik kinerja, tidak pernah terbangun dengan baik budaya tersebut. Kenapa? Karena dihancurkan, dirusak oleh sistem penilaian kinerjanya yang tadi itu taktikal itu. Saya kasih contoh ya Mas Daryl ya. Pada saat ya
India itu berada di bawah kolonial Inggris. Inggris. Ini sangat terkenal namanya efek Cobra, Cobra Effect. Oke. Kenapa? Karena waktu itu ada satu kondisi di New Delhi, di India, di mana begitu banyak ular kobra. Mhm. Dan itu banyak memakan korban. Banyak orang kemudian mati bahkan. Sehingga pemerintah kolonial waktu itu Inggris akhirnya membuat satu ide lah ya, Mhm. dengan satu program, yaitu apa? Memberikan hadiah kepada siapapun ya, masyarakat yang kemudian membunuh kobra itu dan ditunjukkan kepada pemerintah Inggris, dan satu kobra itu diberikan hadiah uang. Mhm. Yang terjadi, wah, akhirnya satu persatu ya masyarakat setempat berlomba-lomba untuk berburu kobra, Mas Daryl. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama berhasil. Ya. Ratusan bahkan ribuan kobra berhasil dimatikan. Mhm. Sampai muncul masyarakat yang berpikir cerdik. Betul juga. Mereka berpikir ada peluang bisnis nih. Ah, Apa kemudian yang mereka lakukan? Mereka mengembangbiakan kobra. Mereka beternak kobra. iya. Mereka beternak kobra sampai puluhan ribu anak kobra baru. Dan setelah 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, waduh, itu jumlah kobra yang kemudian ditunjukkan kepada pemerintahan kolonial itu banyak banget. Sampai terbongkarlah sudah bahwa ini hasil dari beternak kobra. Oke. Setelah pemerintahan Inggris mengetahui tentang kejadian realita itu, apa yang mereka lakukan? Tentu saja mereka mengatakan program pemberian hadiah terhadap kobra-kobra ini dihentikan. Apa yang terjadi kemudian? Tentu saja para peternak kobra membiarkan kobra-kobranya berkeliaran. Jadi inilah yang dimaksudkan itu. Tadinya kan pemerintahan Inggris ingin mengeliminasi, menghancurkan, menghabisi kobra-kobra itu. Ya. Karena salah ukur, salah KPI, malah mereka mendapatkan puluhan kali lebih banyak kobra. Ini bisa terjadi di perusahaan, Mas Daryl. Ya toh? Maka no wonder ketika di perusahaan tertentu yang dipentingkan ukurannya adalah pencapaian hasil, tidak peduli dengan cara, maka muncullah para sales people yang tipu-tipu. Tapi ketika kita berbicara mengenai budaya itu ada jujur, ada integritas, bahkan ada teamwork, kerja sama tim. Tapi ukuran penilaian kinerja nggak pernah mengukur tentang kerja sama tim. Selalu yang dapat reward atau awarding itu adalah individu Pribadi. Tapi setiap kali nanti berbicara mengenai culture, ini perusahaan kita itu ya, ayolah Loy, ayo adakan training teamwork. Ya tahu? Bahkan kita adakan outboundnya pun keluar kota, habisin ratusan juta. Tapi nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena sistem penilaian kinerja itu individu terus. Ya. Makanya di tim kecil kami di Capstone, itu sejak bertahun-tahun yang lalu, kami sudah munculkan di dalam penilaian kinerja kami tentang award dan rewarding itu bukan hanya individu, tetapi tim. Karena kalau tidak, semua hal yang kita bicarakan mengenai teamwork nggak akan bunyi, Mas Daryl. Ya, betul. Orang tuh akan berlomba-lomba untuk apa? Yang penting KPI-ku tercapai. So, kita berharap banget pembahasan seperti ini mengingatkan para pengambil keputusan di luar sana, para pemilik UKM,
untuk berhati-hati dengan ukuran penilaian kinerjanya. Ya. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah efek kobra. Itu Mas Daryl. Yes, ini juga pembelajaran buat para HR division ya berarti ya. Banget. Karena memang sering menggaung-gaungkan masalah kinerja secara pribadi. Baik Pak Eloy, 1 menit cukup nggak ambil konklusi? Semua listeners dan sahabat TML dimanapun berada, pembahasan kita ini sekali lagi di level individu namanya kebiasaan. Oke. Jadi saya minta sekarang di level pribadi renungkan ukuran kesuksesan Anda masing-masing apa. Kalau ukuran kesuksesannya adalah terlihat hebat di depan publik, lalu di Instagram, di TikTok kita terlihat kaya raya dengan branded barang-barang, produk-produk branded yang hebat-hebat. Dan itu menjadi ukuran kesuksesan kita. Be very careful. Hati-hati sekali. Karena Anda akan sangat mudah tergoda untuk merusak kebiasaan Anda lain yang harusnya lebih bernilai. Apa itu? Tentang kejujuran, tentang berempati dengan orang lain, tentang halal di dalam mencari rezeki. Jadi ukuran kesuksesan intinya penting banget Mas Daryl. Be very careful. Dan untuk organisasi berhati-hati. Harus dikombinasikan antara tactical performance dan adaptive performance. Karena kalau hanya tactical saja, believe me, yakinlah, budaya baik nggak akan pernah tercipta dan terbangun di perusahaan itu. Harus dua-duanya berjalan. Oke, menemukan keseimbangan ya, biar selamat ya. Yes. Suami dan juga istri, kakak dan juga adik ya. Yes. Oke, that's it for today. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluku. Inspire people, develop leaders, and build organizational culture. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.